Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Bagian yang tentu kita akan memahami bersama-sama tentang akhir zaman adalah bagaimana kasih sesama kita akan mulai berkurang atau mulai luntur, saudara. Sesuai dengan nubuatan firman Tuhan dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dan juga ke-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bunyi firman Tuhan jelas sampaikan kepada setiap kita, para pendengar, bahkan kita yang ada di akhir zaman ini, bagaimana karena kedurhakaan, karena kejahatan, karena bagaimana tindakan-tindakan manusia yang penuh dengan keberdosaan semakin bertambah, maka sesungguhnya saudaraku, yang mulai berkurang adalah kasih. Kasih akan mulai dingin, itu yang Alkitab katakan. Dunia menjadi lebih egois, dunia menjadi lebih individualis, dan kejahatan makin merajalela. Karena tingkat-tingkat kejahatan semakin tinggi, didukung karena moral manusia sudah mulai bobrok. Harga-harga pangan udah mulai meningkat karena krisis terjadi di mana-mana. Semuanya ada sebab dan akibatnya, dan semuanya mengerucut kepada bagaimana kebobrokan moral setiap manusia. Bahkan dalam lingkungan rohani sekalipun tingkat kejahatan juga semakin meningkat. Dan buat kita, gereja harus menjadi terang. Gereja terus harus menjadi garam di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, saudaraku. Buat kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kepada setiap kita, tetap jadilah garam dan terang bagi dunia. Kendati pun kasih akan mulai luntur karena kejahatan, karena kedurhakaan, dan semua hal yang mengerucut kepada kebinasan juga semakin bergulung-gulung. Kita jangan menjadi luntur, saudaraku. Saya dorong kepada setiap kita yang setiap hari bisa mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita harus memenuhi hati kita dengan kasih Kristus. Mau tidak mau, setiap kita, bejana hati kita harus dipenuhi dengan kasih Kristus, supaya Dia semakin besar bagi setiap kita. Kita yang semakin terkikis, kita yang semakin kecil, tapi Tuhan semakin besar buat kita semuanya. Menjadi sebuah perenungan buat kita. Mari kita waspada secara rohani. Jangan tertidur, saudaraku. Jangan terlelap dengan kondisi ini, tapi tetap berjaga-jaga. Tetap lakukan bagian kita, setia kepada Tuhan. Tetap tekun mengerjakan bagian kita. Kendati pun hari ini ada kesulitan, ada tantangan, ada kepayahan, tapi biar kita semakin bergiat, karena itu bagian kita yang perlu kita lakukan bersama-sama. Kita waspada secara rohani. Kita jangan sampai tertidur, tapi penuhi hati kita dengan kuasanya, penuhi hati kita dengan firman-Nya, penuhi seluruh kehidupan kita dengan kebenaran Tuhan. Tetap setia melakukan bagian dalam hidup kita. Jangan tergoda dengan kehidupan dunia ini, karena sesungguhnya dunia akan menyesatkan, akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi orang-orang, Alkitab katakan, yang bertahan sampai dengan akhirnya. Setiap pribadi kita yang bertahan sampai dengan akhirnya, mempertahankan iman, mempertahankan ketaatan, mempertahankan juga kesetiaan kita kepada Tuhan, kitalah sesungguhnya akan diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Setiap kita perlu bertahan, saudaraku, sampai dengan endingnya, sampai dengan waktu di mana kita akan kembali kepadanya. Bertahanlah, tetap setia kepada Tuhan. Jangan goyah, jangan kendur, jangan luntur imanmu dengan apapun godaan dalam dunia ini, tapi tetaplah tekun mengerjakan bagian setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan kuatkan Anda dan saya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, buat hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami dikuatkan terus setiap kali kami bisa membaca firman-Mu, ya Tuhan. Kami tahu kebenaran-Mu akan menolong kami setiap waktu. Kebenaran-Mu akan menguatkan kami setiap saat, ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, tantangan, godaan, gocoan yang datang, kami akan selalu dikuatkan karena firman-Mu mengokohkan perjanjian-Mu bagi kami. Firman-Mu dan Roh-Mu membuat kami teguh setiap hari, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau tetap kasih Tuhanlah yang membakar hati dan kehidupan kami, sehingga tetap menyala-nyala bagi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Bapakku yang meletakkan tubuh, jiwa, roh kami di dalam berkat nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.